Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cerita ini, adik-adikku, sedulur-sedulurku. Ini kakanganmu di Tanjung Pinang. Mau cerita, ini sedang memetik cabai hijau. Ini kehidupan kakangmu di Tanjung Pinang ini, adik-adikku. Di kebun tuh, di hutan. Sekarang kakakmu udah tua, kerjanya di kebun. Kayak gini capeknya. Dulu masih bujangan, kita merantau kemana-mana, tapi kita dulunya banyak duit, cuma untuk hura-hura sama kawan-kawan di negara orang di seberang, sama member-member di sana. Hura-hura lama saya merantau dulu, tak bisa balik kampung karena duitnya habis untuk main-main saja. Karena kita dulu tidak menyadari bahwa kita lahir di dunia ini mempunyai orang tua yang melahirkan kita, yang mengurus kita, sampai terlupakan zaman dulu kita bujang merantau, tak ingat pulang kampung. Ternyata hidupku zaman dahulu sia-sia belaka, tidak ada arti sama sekali, karena saya seorang anak mengabaikan, melupakan seorang simbok bapak. Zaman dahulu memang dulu kita ada masalah sedikit, jadi kita nggak pulang-pulang sama orang tua. Padahal itu masalah sedikit betul. Mana ada orang tua mau menyengsarakan anak, menyusahkan anak, itu tidak ada. Orang tua maunya anak-anaknya yang terbaik semua. Biarpun orang tua susah, dia tak merasakan susah. Dia maunya anak-anaknya bahagia kalau bisa penyuwunkan orang tuanya. Kita sebagai anak tidak menyadari, tak sadar diri sebagai anak, padahal orang tua seberapa sulitnya, seberapa susahnya melahirkan kita dulu. Tapi orang tua tidak mengeluh, tidak merasa susah di depan anak-anaknya. Kita tidak tahu diri zaman dahulu masa bujang. Makanya adik-adikku sekarang sudah pada tua, eling, sadar adanya kita, ada simbok bapak. Dulu simbok mengandung kita 9 bulan 10 hari. Betapa susahnya, betapa repotnya kita yang melihatnya, tapi dia tak ngeluh, tidak sambat, tidak menangis. Biarpun sakit menangis pun ditanya anaknya, kenapa mbok sakit? Tidak, katanya. Anaknya tidak boleh tahu. Makanya kita sebagai anaknya simbok sempat sampai melupakan orang tua, melalaikan, tidak ingat sama sekali. Itu kita bakalnya hidupnya, walaupun banyak harta, tidak akan senang di dunia ataupun di akhirat, karena durhaka sama orang tua. Sebesar apapun kita membalas sama orang tua, sama sekali tidak ada artinya sama sekali. Dia melahirkan aku
taruhannya itu nyawa. Kalau tidak hidup ya mati. Itu salah satu aja. Kalau hidup ya hidup, kalau enggak hidup ya mati. Melahirkan kita. Makanya jadi anak, balas budi apapun sebesarnya, harta seberapa gunung-gunung besarnya, pesawat, helikopter, mobil mewah, villa 4 tingkat, itu tak ada artinya untuk membalas sama Simbok, sama ibu kita, biyung kita. Karena dia melahirkan kita itu taruhannya nyawa. Kalau nggak hidup mati. Siapa yang bisa banyak harta, banyak duit, kemewahan? Ada nggak orang bisa membeli nyawa? Kan tidak ada. Itulah seorang ibu melahirkan kita. Itu nyawa taruhannya, bukan main-main. Jadi seberapa kemewahan kita untuk membayarnya sama Simbok tak bisa terbayar. Karena manusia sebanyak apapun harta, sepandai apapun, sepintar apapun, tidak bisa beli nyawa. Tidak bisa beli nyawa hidup kembali. Yang bisa kita bayar sama seorang Simbok, hargailah, patuhilah, peluk, cium, sujud di kaki telapak ibu. Karena kata orang pandai, surga kita di bawah kaki telapak tangan ibu. Makanya hargailah seorang ibu. Karena seorang ibu, pengorbanannya, jasanya, peringkatnya lebih tinggi dari sepada seorang bapak. 3 tingkat selisihnya sama bapak. Karena ibu itu yang mengandungnya, yang mengerawatnya, yang melahirkan, nyusui sampai 2 tahun. Itu seorang ibu. Karena bapak cuma bisanya mencari nafkah untuk nafkahi anak-anaknya. Jadi yang tahu persis itu seorang ibu. Memang seorang ibu itu banyak bohongnya. Semua seorang ibu itu hidupnya dalam pembohongan. Betul-betul bohong seorang ibu. Sedangkan anaknya sakit, masuk di rumah sakit, ibunya capek, ngantuk. Anaknya tanya, Simbok, kalau ngantuk tidur Mbok? Jawabnya Simbok, nggak ngantuk nah, anak tidurlah. Simbok ini nggak ngantuk, padahal ngantuk betul. Sudah berhari-hari nggak tidur, nunggu anaknya di rumah sakit. Begitulah orang Simbok, bohong, tapi bohong demi kebaikan anaknya. Berani korban semuanya. Sudah makan, nggak punya duit, bisa beli nasi bungkus, sebungkus, itu kasih makan anaknya. Makan nak, saya nggak lapar Mbok, Simbok makan aja. Simbok apa jawabnya? Saya sudah makan nak, di restoran Padang tadi. Pas beli nasi ini, Simbok sudah makan, sudah kenyang, enak betul nasi Padangnya. Padahal tidak makan. Itu bohong, tapi demi anak-anaknya. Biar anaknya kenyang, biar seorang Simbok lapar, tapi bilangnya sudah kenyang. Berapa itu pengorbanan Simbok? Itu makanya kita sebagai anak, kalau tidak bisa menghormati seorang Simbok, nggak tahu dunia akhirat tak berkah kalau kita tidak menghargai seorang Simbok. Makanya adikku, saudaraku, ini khusus
untuk adik-adikku, untuk saudara-saudaraku, bukan untuk siapa, untuk keluargaku. Makanya hargailah orang tuamu, orang tuaku. Ini cerita ini bukan aku yang ngomong. Kalau aku yang ngomong, jangan dipercaya. Karena aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang pandai. Aku bukan orang ternama. Aku tak punya apa-apa. Cuma aku ngomong, aku neruskan dari orang-orang dahulu, orang-orang yang tua, yang sudah mendului kita. Dia yang ngasih tahu sama saya, yang nasihati saya. Dulu sayanya tidak baik. Karena dulu saya merantau di Malaysia, banyak duit, tapi kita cuma senang-senang sementara sama kawan-kawan di sana, sama member-member di sana. Kita tak ingat orang tua. Makanya hidup saya dulu belangsak. Sekarang saja saya sudah nikmati hidup. Walaupun tengah bolong ini di kebun cabai, nanam cabai tidak seberapa, tapi syukur alhamdulillah karena ini berkat seorang simbok yang menyuwun sama yang bikin kita hidup, sama Gusti Allah. Dia nyuwun siang malam berdoa, jam 2 pagi bangun, jam 12 pagi bangun, dia narik sejadah sujud berdoa sama yang kuasa, mendoakan anak-anaknya biar bisa mencari makan di rantauan orang. Makanya adik-adikku, saudara-saudaraku kandung, inilah aku cerita. Tapi bukan saya yang ngomong, saya mengikuti orang-orang tua, orang-orang yang dahulu. Saya sih sebetulnya tidak tahu apa-apa. Jangankan makan batu sekolahan, jangankan makan tembok pesantren, tidak tahu. Ini saya mengikuti guru saya yang nasihati saya zaman dahulu kala. Saya dulu ketemu sama orang tua. Orang tua itu bukan orang ternama, bukan orang hebat, bukan. Tapi orang itu punya jiwa besar, cuma hati besar, cuma hati kecil. Dia mempunyai semuanya. Bukan arti besar karena dia banyak harta, dia sombong, bukan. Dia punya hati besar, maksudnya dia besar untuk orang lain, sopan santun untuk orang lain, menghargai orang lain. Itu dia artinya besar. Hati kecilnya dia mengelemah diri, mengerendah diri, sopan santun sama sepadanya, nggak sombong, mengalah semuanya. Bukan karena dia kalah, bukan karena takut, itu tidak. Karena mengalah, menerima lebih susah daripada mengeyel cari kemenangan. Tapi sebaliknya, wong mengalah itu lebih mengerikan daripada orang yang bermarah. Karena sakit hati dia sudah diserahkan kepada yang mencipta dia, sama itu Tuhan Yang Maha Esa. Balasannya itu lebih kejam daripada perbuatannya. Makanya berhati-hatilah adikku, saudaraku. Begitulah aku cerita. Kita cuma mengikuti penasihat saya dulu. Kita mengikuti kata dia, begitu adanya. Ya, sebelumnya cukup sekian adik-adikku. Kalau kata-kataku ada yang tak baik atau lebih saya menceritakan nyimpang dari penasihat saya namanya orang, tepatnya kesalahan, kesilapan, minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya dunia akhiratnya. Ini aku di kebun cabai, hidupnya begini, tapi kita rumangsanya kita bahagia karena saya selalu menghargai orang tua. Sisa sedikit ada sisa rezeki, saya selalu ingat orang tua. Walaupun orang tuanya sudah tidak mau, tapi anak harus
menghargai orang tua. Cukup sekian adik-adikku, saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.